Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel AS Elektronik, channel yang mengulas cara servis barang elektronik praktis ya. Kali ini saya dapat servisan satu buah kilo digital. Ini keluhannya bisa nyala tapi tidak bisa lama ya. Sepertinya kerusakan seperti ini biasa disebabkan karena baterai yang berada di dalam unitnya sudah mulai lemah. Nah, untuk baterainya seperti ini ya, sobat. Nah, ini bentuk baterainya ya. Nah, permasalahannya kali ini seperti ini, sobat ya. Mungkin untuk yang punya aki digital ini mencoba membeli baterai sendiri ya. Tetapi membeli baterainya tidak memakai baterai yang asli ya, melainkan membeli baterai yang seperti ini. Ini adalah baterai 18650 ya, 3,7 volt sampai 4 volt 4Ah ya. Namun ada kendala lain ya. Setelah baterainya dipasang ya, saya akan contohkan dulu ya. Ini baterai bawaannya bentuknya seperti ini ya. Bisa diperoleh di toko-toko online. Nah, karena yang punya ya sudah membeli baterai dari toko elektronik biasa ya, dikasihnya ini yang 2 kali 16 18 650 ya. Ini semacam baterai power bank ya. Saya akan pasangkan ya untuk baterainya. Dan sobat bisa lihat ya di angka ya. Permasalahannya ada di sini. Nah, seperti itu sobat ya. Setelah dipasang baterai, ternyata terjadi error ya. Setelah memakai baterai yang 18650 ya. Saya coba off-kan ya. Bisa di-off-kan ya. Nah, dinyalakan kembali tidak bisa ya, sobat. Nah, permasalahannya ada di situ ya. Jadi, setelah ganti baterai, tidak memakai baterai aslinya, kendalanya menjadi error untuk kiloan digital ini. Nah, ternyata perlu sobat ketahui ya, ini khusus yang belum tahu saja. Untuk kiloan digital ini ternyata voltase maksimalnya meski di 3 volt ya. Jadi saat dikasih voltase di atas 3 volt, misalkan 4 volt, ini kan 4 volt dalam kondisi penuh, maka untuk kilonya menjadi error ya. Nah, solusinya gimana? Nah, di sini saya akan memberi solusinya ya. Mungkin ini cara praktis ya. Sebelum sobat mengganti baterai yang aslinya ya, yang seperti ini. Selain susah didapat ya untuk di kota saya, ini meski beli online ya. Nah, cara cepatnya seperti ini ya sobat. Nah, untuk baterainya ini yang keluar 4 volt, saya akan tahan ya, sehingga voltasenya keluarnya sekitar 3 volt ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini sobat ya. Saya akan memasangkan 2 buah dioda ya, yang dipasang seperti ini ya. Nah, bisa diperhatikan ya. Nanti mungkin cara pemasangannya sobat bisa lakukan lebih rapih lagi ya. Nah, apakah akan error ya ke angkanya? Saya akan coba dulu ya. Pasangannya jangan sampai terbalik. Ini
yang berwarna putih ya. Jangan sampai terbalik untuk katoda anodanya. Yang berwarna putih ini mengarah ke mesinnya ya. Nah, seperti ini. Saya tidak akan menyoldernya dulu ya. Ini tahap percobaan. Nah, lalu ujung satunya lagi. Nah, sobat bisa lihat ya. Tidak error lagi. Ini menunjukkan angka barusan 2,9 volt ya. Saya matikan dulu ya. Perhatikan lagi. ,6,8 ya, atau sekitar 2,7 volt. Nah, ini juga tidak tampil error ya. Bahkan untuk tombolnya pun berfungsi ya. Jadi bisa dinyalakan dan dimatikan. Nah, seperti itu ya. Nah, ternyata tidak sampai di situ saja ya sobat. Ada masalah lain ya kalau kita memasang dua buah dioda seperti ini. Nah, nantinya saat pengecasan maka untuk baterainya tidak akan terisi ya. Karena sifatnya dioda itu hanya satu arah ya. Agar saat baterainya mulai lemah, tapi saat masuk charging atau masuk adaptor, baterainya bisa terisi. Nah, sobat bisa tambahkan lagi dioda satu lagi ya. Jadi jumlah dioda yang dipakai ini dioda sekitar 2 ampere ya. 1 ampere juga bisa. Ada 3 buah dioda ya. Nah, untuk cara pemasangannya seperti ini ya. Ini diodanya dipasangkan dulu seperti ini. Tambahkan lagi 1 buah dioda ya. Caranya jadi seperti ini ya. Jadi dipasangnya terbalik ya. Yang tadinya ini yang 2 dioda yang berwarna putih ini mengarah ke modulnya. Sementara untuk chargingnya sebaliknya ya. Untuk warna putih ini mengarah ke bagian baterainya ya. Yang nantinya di saat dimasukkan ke adaptor ya, nantinya dari positif ini masuknya ke sini dulu ya, ke modulnya, lalu diteruskan ke baterai ya. Nah, jadinya akan jadi seperti ini ya. Jadi ada 3 buah dioda ya. Yang satu dioda yang mengarah ke baterai ini untuk positifnya ya. Fungsinya untuk charging ya dari adaptor. Nantinya arus yang masuk dari sini ya, lewat sini, lewat dioda masuk ke baterai ya. Sementara dari baterai masuk ke bagian modul ya, untuk menghidupkan modulnya ya. Nah, saatnya coba ya. Nah, agar kelihatan jelas angkanya ya, saya sudah memasangnya ya. Ini saya belum solder ya. Nanti saya akan rapikan.
Saya coba cas dulu ya. Untuk lampu AC-nya bisa menyala ya. Ini menandakan bahwa proses charging sedang dimulai ya. Coba dinyalakan sambil di charging ya. Dua 2,7 volt ya voltasenya. Saya cabut lagi. Saya matikan ya. Bisa berfungsi ya, tidak error lagi. On kembali. 2,6 volt ya. Dites untuk kilonya ya. Berfungsi ya. Nah, seperti itu sobat ya. Ini adalah solusi yang cepat mengatasi error pada kiloan QME ya. Setelah penggantian baterai yang lokal ya. Nah, kesimpulannya untuk kiloan seperti ini, jadi error tampilan di sini bisa disebabkan karena baterai yang tidak sesuai ya. Solusinya bisa ganti dengan baterai yang orisinilnya ya, yang bentuknya sama, yang voltasenya sama, atau bisa juga kalau tidak ada bisa menggunakan baterai yang 16850 yang seperti tadi ya. Namun harus memakai 3 buah dioda ya. Yang satu pertama dioda untuk proses charging, dan yang kedua untuk dioda menahan voltase agar yang masuk ke modul kiloannya sekitar 3 volan ya. Nah, mungkin itu dulu ya tutorial singkat dan praktis yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, buat sobat semua yang lagi belajar. Mohon maaf, saya bukan maksud menggurui, ini hanya untuk pemula saja ya. Dari itu jangan lupa ya dukungannya untuk channel saya, untuk mensubscribe channel saya dan menyalakan lonceng notifikasi agar bisa mengikuti video-video yang bisa saya bagikan untuk sobat semua ya. Sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.